Halo Sobat Pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabita Suce. Nah, jadi dalam episode kali ini kita akan berbincang mengenai salah satu unit kegiatan mahasiswa kebanggaan Universitas Hasanuddin yang telah berhasil menorehkan prestasi baik itu di level nasional ataupun internasional, yaitu UKM Paduan Suara Mahasiswa. Nah, dalam episode kali ini dan yang lebih spesialnya lagi karena kita akan ngobrol dengan dua sosok penggerak di balik banyaknya keberhasilan dari Paduan Suara Mahasiswa ini. Penasaran? Karena kita akan ngobrol tentang cerita perjuangan mereka, suka duka di balik setiap kompetisi dan juga tentu harapan mereka terkait dengan UKM Paduan Suara Mahasiswa itu sendiri. Nah, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Unhas Story, menemukan cerita menarik di balik mahasiswa inspiratif. Universitas Hasanuddin, menjimu bakti namamu kita bawa bersama, membina kejayaan nusa Indonesia dengan jiwa Hasanuddin. Relakan kami padamu negeri, izinkan kami bagimu pertiwi, alma mater lagi. Assalamualaikum. Oke, halo Kak Farhan, Kak Ikhwan, boleh sedikit? Yap. Oke, kalau di bagian sini ini apa aja Kak? Penghargaan apa aja? Ini bendera-bendera yang negara yang sudah pernah didatangi. Oke, ini juga ada ya di bagian-bagian sini. Ya, Kalau untuk di sini? Ini semua pajangan-pajangan yang dibeli di negara yang diikuti kan. Oke. Oke. Boleh ya, langsung aja kita ke tempat. Oke. Nah, jadi pemirsa, kali ini kami telah bersama dengan dua sosok penggerak di balik banyaknya prestasi gemilang yang berhasil dicetak oleh UKM Paduan Suara Mahasiswa. Nah, yang pertama ada Kak Ikhwan Syahanifa, Ketua Umum PSF Paduan Suara Mahasiswa Unhas periode 2024-2025 ya. Kemudian di samping Kak Ikhwan ada Kak Farhan Aryadira yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum untuk periode 2025 dan 2026 mendatang ya Kak? Ya. Oke, sebelum kita membahas mengenai Paduan Suara Mahasiswa lebih jauh nih, kita tanya dulu nih. Kak Ikhwan apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik. Nah, jadi pemirsa, kalau Kak Ikhwan ini dari jurusan agribisnis ya Kak? Iya betul. Fakultas Pertanian, Fakultas Pertanian. Universitas Hasanuddin, Angkatan 2021. 21. Berarti saat ini udah semester 8 ya Kak? Iya betul. Udah nyusun, berarti udah sebentar lagi udah mau selesai nih ya? Iya betul. Oke, nah untuk Kak Farhan sendiri gimana kabarnya hari ini Kak? Baik Kak. Oke, jadi Kak Farhan ini pemirsa mahasiswa teknik ya? Iya. Jadi tadi dari teknik startnya atau dari kampus Unhas? Kebetulan lagi kos di dekat sini, dekat kampus. Oh, jadi dekat dari kampus Unhas Taman Raya ya Kak? Teknik Informatika, Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin angkatan 2021. 2021? Iya. 2021, berarti sekarang semester berapa? Semester 8 juga. 2021? Iya. 2022? 21. Oke, 2021 ya. Oke. Nah, sebagai pengantar nih, untuk Kak Ikhwan sendiri dulu nih, boleh diceritakan singkat sejarah dan perkembangan PSM Unhas hingga hari ini? Kalau kita membahas mengenai sejarah PSM Unhas sebenarnya pastinya panjang, Iya. karena PSM Unhas sendiri sebenarnya secara resmi itu menurut SK sudah ada sejak tahun 1998. Artinya resmi pada tahun 1998. Akan tetapi kalau kita tarik kembali
sebenarnya di tahun 1978 itu sudah ada yang namanya UKM Seni Musik. Nah, UKM Seni Musik ini di dalamnya ada vokal grup, paduan suara, band. Akan tetapi kalau misalnya kita tanya mengenai resminya, PSM Unhas sendiri resmi ada di tahun 1998. Nah, sejak tahun itu sebenarnya PSM Unhas sendiri aktif mengikuti event internasional maupun nasional. Dan PSM Unhas biasanya mengikuti event ataupun kegiatan yang diadakan oleh yayasan yang bernama Interkultur. Nah, Interkultur ini bisa dikatakan sebagai yayasan penyelenggara paduan suara terbesar di seluruh dunia. Nah, dan PSM Unhas sendiri mulai mengikuti ajang yang diadakan oleh yayasan ini tahun 2006 di Korea Selatan. Dan tentunya dari tahun 2006, syukurnya alhamdulillah berkat perjuangan, di tahun 2023 PSM Unhas akhirnya bisa mencapai target juara 1 di World Choir Game Gangneung Korea Selatan di tahun 2023. Dan dilanjutkan di tahun 2024 mendapatkan kembali juara 1 di Auckland, New Zealand. Jadi kalau memang bicara prestasi UKM Paduan Suara Mahasiswa ini tidak perlu lagi diragukan ya pemirsa. Baru-baru ini mereka berhasil mencetak prestasi yang gemilang juga ya di Vietnam ya Kak, baru-baru ini. Berarti untuk UKM PSM ini sebenarnya dari 1978 udah ada UKM Seni Musik, tapi di SK kan itu udah dari tahun 1998 baru ada UKM Paduan Suara Mahasiswa sendiri ya Kak. Nah untuk Kak Farhani sendiri sebagai ketua baru ya, yang baru-baru saja dilantik, apa sih yang menjadi ciri khas atau kekuatan utama PSM Unhas dibandingkan dengan UKM lainnya Kak? Mungkin kalau untuk ciri khas dari PSM Unhas itu lebih ke musik-musik folklore. PSM Unhas itu menekankan kepada musik folklore, di mana menggabungkan lagu-lagu tradisional dengan koreografi. Nah, jadi UKM PSM Unhas ini adalah yang menjadi pembeda dari UKM Paduan Suara lainnya adalah musik apa tadi Kak? Folklore. Folklore ya? Itu berarti gabungan antara lagu-lagu musik tradisional dengan koreografi ya, menjadi ciri khasnya sendiri. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, kita ke Kak Farhan dulu ya. Kenapa, sejak kapan sih bergabung dengan UKM Paduan Suara Mahasiswa dan alasan bergabungnya itu seperti apa? Mengingat Kak Farhan ini kan mahasiswa teknik pemirsa, jauh ya. Kalau misalnya kita latihannya di kampus Unhas sama Andrea, tapi kebanyakan kuliahnya pasti di kampus teknik Goa. Itu gimana sih Kak? Kebetulan saya angkatan 2021, tapi saya join di PSM Unhas ini angkatan 2022. Alasan saya join di PSM Unhas ini karena saya juga ingin ikut serta dalam kompetisi internasional juga untuk membanggakan Indonesia juga. Jadi memang Kak Farhan sudah melihat banyak prestasi nyata yang dibuat oleh UKM Paduan Suara Mahasiswa, kemudian tertarik untuk juga mengambil peran untuk mengikuti kompetisi-kompetisi selanjutnya. Kalau Kak Iwan sendiri itu gimana? Kalau saya pribadi sebenarnya masuk di UKM PSM Unhas itu sejak tahun 2021. Walaupun sebenarnya awal masuknya itu agak ragu. Bahkan saya pribadi untuk join di PSM Unhas sendiri itu kan biasanya ada audisi. Nah ini saya termasuk di audisi susulan karena memang cukup banyak senior yang meyakinkan, baru saya yakin untuk join di PSM Unhas. Jadi dibujuk dulu. Baru ikut audisi susulan ya Kak? Betul. Nah yang menjadi pertanyaan selanjutnya untuk Kak Iwan sendiri kan ini Ketua Umum periode 2024-2025 dan Kak Farhan ini Ketua Umum periode 2025 dan 2026 mendatang ya Kak. Kemudian apa sih yang memotivasi kakak berdua untuk mengambil peran sebagai ketua dari UKM PSM ini? Kita mulai dari Kak Iwan dulu. Kalau saya pribadi tentunya untuk menjadi Ketua PSM Unhas pastinya banyak pertimbangan. Apalagi PSM Unhas ini memiliki nama yang besar di lingkungan masyarakat, dan tentunya untuk mengemban tanggung jawab tersebut pasti dibutuhkan tenaga yang ekstra. Akan tetapi saya selalu beranggapan bahwasanya PSM Unhas ini memiliki potensi yang cukup besar untuk maju dan berkembang di lingkungan masyarakat. Dan juga saya pribadi menganggap UKM ini sebagai rumah kedua saya di lingkungan perkuliahan. Makanya saya bercita-cita untuk memajukan bagaimana PSM Unhas berkembang, bagaimana saya mengemban tanggung jawab tersebut untuk menjadi seorang ketua, seperti itu.
menarik ya pemirsa, karena memang dari awal bergabung aja udah dibujuk dulu, kemudian tiba-tiba jadi ketua karena memang menjadikan PSM Unhas ini sebagai rumah dan sebagai wadah untuk berkembang ke depannya ya Kak. Kalau untuk Kak Farhan sendiri, kenapa sih, apa sih yang memotivasi Kak Farhan untuk mengemban amanah sebagai ketua Paduan Suara Mahasiswa? Mungkin hampir mirip dengan Kak Iwan. Iya. Saya sebenarnya juga sangat menyukai UKM Paduan Suara ini, dan saya sangat termotivasi untuk masuk di UKM ini. Nah, untuk motivasi saya sebagai ketua UKM Paduan Suara ini, mungkin saya ingin lebih mengembangkan PSM ini agar dapat diundang ke kancah dapat berprestasi di kancah internasional dan nasional juga. Oke, jadi alasan Kak Farhan sendiri pemirsa untuk menjadi ketua umum dari Paduan Suara Mahasiswa ini adalah untuk sama-sama berkembang ya, dan tentu untuk mengikuti berbagai kompetisi baik itu di tingkat nasional dan internasional. Dan untuk perlu para pemirsa ketahui bahwa Kak Iwan dan Kak Farhan ini adalah dua anggota juga ya, anggota Paduan Suara Mahasiswa yang sudah berhasil keliling Indonesia dan mungkin udah keliling dunia ya, berkat bergabungnya mereka dengan Paduan Suara Mahasiswa. Terakhir ke Vietnam ya Kak? Iya, betul. Kemudian tahun lalu itu ada ajang di mana Kak? Di Korea, New Zealand. Oh, New Zealand dulu ya? Jadi tahun 2025 mereka ke Vietnam, 2024 mereka ke New Zealand, 2023 lalu mereka sempat ke Korea Selatan. Dan dengan Paduan Suara Mahasiswa ini berhasil mengajak mereka untuk lebih berkembang lagi dan untuk berkeliling juga ya tentunya. Itu puasnya juga ikut Paduan Suara Mahasiswa. Oke. Nah, pemirsa, jadi untuk Kak Iwan sendiri, bagaimana sih sebenarnya perjalanan Kak Iwan selama menjadi Ketua Umum Paduan Suara Mahasiswa periode 2024 hingga 2025? Oke, untuk menjadi ketua sendiri tentunya penuh suka duka Kak, karena yang kita ketahui bahwasanya PSM Unhas sendiri mempunyai banyak sekali anggota, dan tentunya ini menjadi tanggung jawab yang besar dan beban yang berat bagi saya pribadi. Di samping saya juga tentunya harus memanajemen waktu, bagaimana cara menyeimbangkan antara perkuliahan dan juga UKM seperti itu. Oke, jadi untuk Kak Iwan sendiri tantangannya memang Paduan Suara banyak ya yang harus dipimpin, apalagi Paduan Suara Mahasiswa ini adalah salah satu UKM hits yang ada di Unhas. Jadi pasti banyak, dan setiap tahunnya itu pasti banyak yang bergabung. Untuk sekarang anggota di Paduan Suara Mahasiswa sendiri, Kak Farhan, itu ada berapa kurang lebihnya? Kalau kasarannya kurang lebih 500 orang. 500 orang? Ya. Dari seluruh jurusan dan fakultas ya Kak? Baik itu yang ada di kampus Unhas, di Goa dan Teknik Goa dan di kampus Unhas Tambang Anggrek ya Kak? Oke, untuk Kak Farhan sendiri sebagai ketua terpilih untuk periode 2025 hingga 2026, langkah-langkah apa sih yang Kak Farhan ingin lakukan untuk melanjutkan prestasi yang sudah ada nih? Pasti jadi beban berat dong. Paduan Suara Mahasiswa ini kan udah hits. Dan untuk mempertahankan itu pasti yang susah. Untuk langkah sendiri yang akan Kak Farhan ambil itu seperti apa? Kalau saya mungkin tetap melakukan latihan rutin untuk anggota-anggota baru dan untuk anggota yang sudah ada sampai saat ini, dan juga melakukan latihan vokal dan koreografi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia UKM Paduan Suara ini. Jadi untuk terus semangat berlatih ya Kak? Oh, jadi pelatihan vokal juga, koreografi juga itu. Jadi bukan hanya suara yang dilatih ya Kak? Koreografi juga dilatih. Apalagi nih yang ya, kalau di PSM Unhas sendiri sebenarnya kami menyediakan ada kelas koreo, kelas vokal, dan juga ada kelas baca partitur Kak. Jadi tidak hanya latihan rutin. Seperti itu Kak. Jadi memang ada beberapa kategori ya? Iya, betul sekali. Oke. Nah, pemirsa, jadi untuk Kak Farhan dan Kak Iwan ini kan sudah pernah ngikut banyak kompetisi ya, baik itu di nasional ataupun internasional. Iya, nasional kemarin bahkan mereka diundang oleh kementerian untuk tampil langsung di saat Hari Pendidikan ya Kak. Iya, betul. Kemudian baru-baru ini ke New Zealand. Ya, pertanyaannya gini Kak, bagaimana sih biasanya latihan rutin yang dilaksanakan setiap menuju suatu kompetisi? Mungkin boleh dari Kak Farhan aja dulu. Untuk latihan rutinnya? Persiapan tim setiap kali akan mengikuti kompetisi gitu. Oh, untuk yang pertama dilakukan itu
pastinya memilih suatu lagu yang akan diperlombakan nantinya. Oke. Dan setelah itu untuk latihannya kita biasanya latihan sekitar beberapa bulan sebelum event. Dan untuk intensitas latihannya itu sekitar 3-5 minggu sekali. 3-5 minggu sekali ya, Kak? Ya. Oke, jadi untuk suatu kompetisi itu memang harus hati-hati ya memilih lagu. Oke, jadi untuk setiap perlombaan atau kompetisi atau mungkin tampil dalam suatu acara, latihannya itu berbulan-bulan ya sebelum acara. Dan sudah ada latihan rutin 3-5 kali dalam satu minggu atau gimana? Iya, 3-5 kali dalam seminggu. Oke, nah untuk Kak Farhan sendiri, bagaimana sih sebenarnya strategi pelatihan yang diterapkan untuk menjaga dan meningkatkan mutu vokal serta kekompakan tim? Kak Farhan atau Kak Iwan, maaf. Maaf. Oke. Untuk melatih kekompakan ya Kak. Untuk melatih kekompakan sebenarnya seperti tadi yang dijelaskan oleh Farhan. Jadi memang kami itu senantiasa melakukan latihan rutin. Yang biasanya itu kami adakan di setiap hari weekend. Ataupun misalnya di hari Sabtu atau hari Minggu. Akan tetapi kami juga biasanya mengadakan latihan tergantung dari permintaan job. Nah, tergantung dari permintaan job. Misalnya di hari Minggu ada job, maka bisa saja dari hari Jumat itu kita sudah melatih persiapan lagu yang akan dibawakan untuk job. Dan juga tentunya untuk persiapan event sendiri tentunya memiliki treatment yang berbeda Kak untuk melatih kekompakan, karena latihan event ataupun event internasional itu bahkan pembentukan timnya itu bahkan bisa saja 1 tahun sebelum dari event tersebut, dan latihannya itu bisa berbulan-bulan sampai betul-betul terbentuk kekompakan tim seperti itu Kak. Oke, jadi memang tidak heran ya ketika Paduan Suara Mahasiswa berhasil mengantongi beberapa juara baik nasional dan internasional, bahkan dalam pemilihan anggota pembentukan tim itu bahkan kadang hampir setahun ya sebelum kompetisi itu. Berarti yang kemarin di Vietnam pembentukannya di tahun 2024 ya berarti. Kemudian berlatih berbulan-bulan dan kemudian hasil latihan itulah yang kemudian mendapatkan juara ya Kak. Iya betul. Oke, selanjutnya sih apa saja sih strategi pelatihan atau menjaga mentalitas juara dan manajemen waktu dalam mencapai prestasi sekarang? Untuk Kak Iwan dulu. Kalau untuk saya pribadi sebenarnya poin yang harus kita jaga itu adalah disiplin waktu dan konsisten Kak. Disiplin waktu karena dan konsisten. Mungkin banyak dari sekarang ini banyak penyanyi, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah konsistensi kita untuk terus berlatih. Karena dalam hal bernyanyi itu kita tidak bisa mengatakan bahwa misalnya hari ini kita latihan, besok kita tidak latihan. Itu memang betul-betul kita harus konsisten, entah itu kita latihan rutin ataupun kita latihan secara individu. Seperti itu Kak. Oke, nah yang membuat kita penasaran tentunya ya sebagai anggota Paduan Suara Mahasiswa yang telah mengikuti berbagai ajang nasional dan internasional, ada nggak pengalaman unik atau momen tak terlupakan selama mengikuti ajang tersebut? Kita mulai dari Kak Iwan, Kak Farhan dulu, maaf nih. Kalau untuk apa tadi Kak? Tadi momen unik atau yang nggak terlupakan selama mengikuti ajang nasional ataupun internasional. Kalau untuk momen unik atau pengalaman yang tak terlupakan bagi saya itu, saya ikut dalam salah satu kompetisi terbesar choir di Gangneung, Korea. Ya, World Choir Games. Dan pada saat itu kami memenangkan kompetisi tersebut dengan meraih champion kategori tersebut. Nah, itu merupakan salah satu mimpi saya dan salah satu yang saya banggakan sampai saat ini. Oke, jadi pengalaman berkesan untuk Kak Farhan sendiri saat mengikuti kompetisi internasional di Korea Selatan ya Kak? Iya, betul. Tahun 2023? Iya, 2023. 2023. Sangka menang nggak ya saat itu? Kira-kira udah diprediksi bakal jadi juara atau mungkin sedikit harapan nih? Harusnya sudah diprediksi ya. Oh, jadi memang udah pede bakal menang ya? Optimis ya. Kalau untuk Kak Iwan sendiri nih? Kalau saya pribadi sebenarnya pengalaman yang berkesan dan cukup unik waktu event di New Zealand, Auckland. New Zealand 2024 ya Kak? Iya, betul. Tahun lalu? Kebetulan di sana itu suhunya itu kan bahkan menyentuh 2 derajat Kak. Ya, 2 perbedaan derajat. Suhu ya? Iya. Sedangkan di hari ketiga itu kita diharuskan tampil untuk
kostumnya itu menggunakan baju yang minim kainnya Oke. dan Yang agak itu terbuka sangat begini ya. betul sekali. Itu sangat tantangan Challenging, sebenarnya oke. ya, tantangan karena bajunya tipis, kita harus bernyanyi dengan keadaan prima, sedangkan suhu di sana 2 derajat dan betul-betul kami belum terbiasa dengan suhu 2 derajat. Itu berapa hari saat itu? Itu kisaran 6 hari Kak. 6 hari ya. Auckland. Perlombanya berapa hari? Lombanya itu ada kisaran 5 hari Kak. 5 hari Iya. ya. Jadi memang karena ada perbedaan ya, kita yang di Iya, sini betul selalu sekali. kepanasan mungkin Iya. tiba-tiba dihadapkan dengan suhu minus 2 derajat. Iya, betul. 2 derajat dan kondisi pakaian yang mungkin kostum ya, Iya, kostum betul sekali. khusus untuk tampil. Oke, jadi saat itu udah diprediksi menang atau gimana? Jujur Untuk di New Zealand iya, sendiri? waktu di New Zealand kebetulan itu lawan kami itu ada salah satu paduan suara yang peringkatnya itu ada di sekitar peringkat 2 dunia. Dan itu Itu dari tentunya mana Kak? itu kebetulan di Yayasan Interkultur itu Iya. mengurutkan paduan suara berdasarkan poin mereka dan lawan kami pada saat itu ada salah satu paduan suara dari Cina yang memang peringkatnya itu berada di atas kami sehingga kami sendiri tidak menyangka Kak. Dan tentunya itu menjadi ketakutan kami karena ya kami menilai bahwasanya mereka memiliki peringkat di atas lebih kami dan tentunya itu menjadi ketakutan sendiri sih Kak. bagi kami. Oke. Tapi berhasil ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah berhasil karena memang sudah dibuktikan dengan latihan sebelumnya berbulan-bulan. Oke. Nah, kita untuk bicara ke depannya nih Kak. Kalau untuk Kak Farhan sendiri, apakah ada ajang tertentu atau kompetisi tertentu yang ditargetkan untuk dimenangkan lagi nih oleh Paduan Suara Mahasiswa? Kalau ajangnya mungkin untuk tahun depan mungkin sama dengan ajang-ajang sebelumnya, yaitu salah satu ajang terbesar yaitu World Choir Games. Iya. Ya. Dan untuk tahun ini mungkin Untuk tahun ini di mana Kak? Ada rencana? kemungkinan rencananya itu kami ikut di lomba paduan suara di IKN nantinya Oke. yang akan diselenggarakan pada September. September 2025 mendatang ya. Kalau untuk Kak Iwan sendiri, Ini ada rencana nggak atau untuk mengambil bagian sebagai anggota Paduan Suara Mahasiswa mengikuti ajang kompetisi atau ingin tampil di mana ke depannya? kalau saya pribadi sebenarnya tentunya sangat mengharapkan adanya regenerasi baru nih Kak. Oke. Ya, regenerasi baru. Mengingat saya pribadi sudah semester 8 Iya, ya. udah mau fokus juga Ya, ya. betul sekali Kak. Tapi untuk saya pribadi tentunya harapan saya semoga nanti adik-adik yang ikut bisa kembali mengharumkan nama PSM Unhas, Universitas Hasanuddin, dan Indonesia tentunya di ajang World Choir Games, Kak. Jadi sedikit penjelasan, World Choir Games ini merupakan ajang paduan suara terbesar dan diikuti oleh banyak negara dan biasanya diadakan 2 tahun sekali, Kak. Dan insya Allah di tahun depan akan diadakan kembali dan ini masih menunggu informasi tuan rumah dari negara yang akan mengadakan seperti itu. Oke. Nah, untuk Kak Farhan sendiri, ada nggak pesan yang ingin disampaikan kepada anggota Paduan Suara Mahasiswa dan juga mahasiswa Unhas yang bercita-cita untuk gabung dengan PSM untuk membawa nama Unhas menuju lebih global lagi, mendunia lagi? Oke. Kalau pesan dari saya, mungkin untuk anggota PSM dulu, tetap semangat. Iya. Jangan menyerah dan tetap berkembang pada UKM ini karena PSM Unhas adalah salah satu bukti nyata mahasiswa Unhas dapat mendunia. Iya, betul. Betul sekali. PSM Unhas adalah salah satu bukti nyata bahwa mahasiswa Unhas juga bisa mendunia ya Kak. Oke, untuk Kak Iwan sendiri ada pesan yang ingin disampaikan kepada anggotanya nih? Atau kepada mahasiswa Unhas yang juga tertarik dengan Paduan Suara Mahasiswa? Oke, kalau dari saya pribadi tentunya saya sangat mengharapkan adik-adik untuk senantiasa memberikan kontribusi bagi UKM kita, UKM PSM Unhas, dan tentunya Universitas Hasanuddin, bagaimana kita mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional dan tentunya jangan lupa perkuliahannya karena pada dasarnya kita harus mengutamakan perkuliahan akan tetapi saya yakin dengan manajemen yang baik apapun bisa kita lewati dan maupun itu tantangannya besar maupun kecil, jika kita lalui bersama, lalui sebagai anggota tim, lalui sebagai sesama anggota UKM PSM Unhas,
maka hal itu akan dapat diatasi seperti itu. Oke, itu tadi harapan untuk kepada mahasiswa ya, anggota-anggotanya betul. di PSM Unhas dan mahasiswa Unhas yang tertarik dengan PSM. Terakhir nih Kak, apa sih harapannya untuk masa depan dari paduan suara mahasiswa? Kan kalau untuk Kak Iwan ini kan udah selesai nih masa kepengurusannya. Kak Iwan dulu ya, harapan untuk PSM ke depannya. Oke, jadi sekarang kan PSM Unhas itu menduduki peringkat 4 Kak. Peringkat Iya, 4 betul. kategori folklore menurut Yayasan Interkultur, dan tentunya saya sangat mengharapkan nantinya adik-adik teman-teman bisa menempatkan atau menduduki posisi 1 pada Iya. kategori folklore. Dan tentunya tidak hanya itu, saya juga tentunya berharap kepada Farhan dan juga adik-adik Betul. semuanya bisa membawa UKM PSM Unhas, tentunya tidak hanya bermanfaat bagi kampus tapi juga Iya, betul. bermanfaat bagi lingkungan masyarakat, seperti itu Kak. Jadi menuju sebagai juara 1 ya Iya, dalam betul. folklore ya. Iya betul. Oke, kalau Kak Farhan sendiri gimana? Harapan untuk unit kegiatan mahasiswa yang tengah Kakak pimpin ini? Harapan saya itu untuk seluruh anggota, mari sama-sama untuk bisa membawa UKM PSM Unhas ini ke kancah internasional lagi dan Iya. lebih dikenal oleh seluruh dunia. Jadi memang harapan Kak Farhan sendiri adalah untuk membawa lagi PSM ke ajang-ajang selanjutnya, baik itu tingkat nasional dan internasional, untuk membawa nama Unhas lebih mendunia lagi. Terakhir banget nih Kak, sebagai closing statement, namanya juga UKM Paduan Suara Mahasiswa ya, nggak afdol kalau kita nggak dengar satu kalimat atau satu bait dari lagu, mungkin boleh ya? Oke, terakhir ya, mungkin boleh sumbang suara nih sedikit kepada Sobat Unhas TV. Mau mulai dari mana nih? Dari Kak Farhan aja nih. Boleh satu bait lagu aja nih kepada para pemirsa Sobat Unhas TV. Lagu bebas ya Kak? Iya, oke. Sedikit Oke. demi sedikit engkau akan berteman, pahit luapkanlah saja bila harus menangis. Anakku, ingatlah semua lelah takkan tersia usai kau takut pada keras dunia. Oke, keren banget. Itu dari film Jumbo ya Kak? Iya, betul sekali. Iya, yang baru-baru ini hits ya untuk di Indonesia sendiri. Nah, selanjutnya nih dari Ketua Umum periode 2024-2025, silakan nih Kak Iwan. Sorry Sumbang kalau jelek suara. karena ini kan biasanya kami bernyanyi berkelompok Kak. Iya. Ini tentunya challenge sendiri buat challenge kami. sendiri. Ya, betul. Oke, silakan. Mungkin lagu yang viral belakangan ini, Apa nih? Mangu. Oke, boleh. Jangan salahkan padaku kini tertuju. Siapa yang tahu, siapa yang mau, kau di sana, aku di seberangmu. Sorry, lupa lirik. Oke, aman. Mau diulang nggak? Oke. Jangan salahkan pahamku kini tertuju. Siapa yang tahu, siapa yang mau, kau di sana, aku di seberangmu. Oke, makasih banyak ya kami Oke, ucapkan Kak. kepada Kak Iwan juga Kak Farhan atas kesempatan dan waktunya untuk ngobrol bersama dengan kami dan juga tentu dengan Sobat Unhas TV semua. Dan ini sebagai penyemangat tentunya ya untuk membawa paduan UKM Paduan Suara Mahasiswa Universitas Hasanuddin untuk lebih mendunia lagi ke depannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kak Iwan dan juga Kak Farhan atas kesempatannya kali ini. Sekali lagi kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa Unhas TV, Sobat Unhas TV yang selalu setia menyaksikan Unhas TV. Dan untuk itu, saya Zara Sabita Suceng beserta seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.